Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nurina Saedah. Saya dari C4AKR NIM 96. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi perpajakan terkait dengan tema kas dan setara kas. Yang pertama adalah apa sih perbedaan kas dan bank? Kas adalah uang tunai yang paling liquid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Nah, sedangkan bank adalah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Kemudian menurut Saketab, menurut Saketab ini setara kas adalah invest jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan tujuan investasi lainnya. Kemudian apa sih pengertian kas yang tidak termasuk pengertian kas menurut akuntansi dan perpajakan. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah deposito, perangko dan materai, kasben, dan uang muka. Yang terakhir adalah cek mundur atau cek kosong. Kemudian di sini jika memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan aro, dapatkah dikategorikan sebagai setara kas? Nah, menurut saya ini tidak dapat dikategorikan. Karena apa? Di sini ada alasannya, yaitu ada 2. Yang pertama, tidak sepenuhnya liquid. Aro otomatis memperpanjang jatuh tempo sehingga dana tidak langsung tersedia untuk penggunaan tanpa penalti. Yang kedua ini beresiko perubahan nilai. Jika dicairkan sebelum jatuh tempo, ada potensi penalti atau perubahan nilai bunga. Kemudian apa sih perbedaan kas kecil dan kas besar? Kas kecil itu umumnya dipakai untuk pengeluaran kas yang sifatnya rutin dan jumlahnya tidak besar. Sedangkan kas besar ini umumnya dipakai untuk perusahaan untuk pengeluaran tertentu dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan kas kecil. Biasanya ini disimpan dalam brankas. Kemudian kas kecil di sini memiliki sistem. Nah, di sini sistemnya ada 2 ya. Yang pertama adalah sistem impres atau sistem dana tetap, dan kedua adalah sistem berfluktuasi. Jadi sistem dana tetap ini yang impres, pencatatan transaksi dan mutasi kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana. Sedangkan yang fluktuasi ini pencatatan dan mutasi kas kecil dilakukan setiap terjadinya transaksi atau pengeluaran kas kecil. Jadi setiap kas kecil dikeluarkan maka itu akan dicatat ya. Di sini terdapat transaksinya, jurnal transaksi kas kecil, perbedaan impres dan fluktuasi. Di sini pembentukan kas kecil ini sama ya, tapi dalam pengeluaran dana kas kecil di sini tidak di jurnal yang impres, cuma disimpan transaksinya. Tapi kalau fluktuasi ini bensin kas kecil, jika ada pengeluaran maka akan dicatat bensin, debitnya bensin, terus kemudian bensin ini didebet, terus pengeluarannya kas kecil. Jadi maka jadi setiap pengeluaran itu selalu dicatat. Nah, sedangkan pada saat pengisian kembali ini, impres ini, maka transaksi-transaksi sebelumnya yang cuma disimpan itu maka dicatat. Jadi semuanya langsung digabung gitu, terus kemudian baru kas kreditnya. Berbeda dengan kas kecil sistem fluktuasi ini. Jadi ini adalah kas kecil di debit dan kas di kredit, begitu.
Jadi itu jumlah dari tadi pengeluaran tadi bensin, tol, dan parkir, alat tulis itu dijumlah semua menjadi kas kecil saat pengisian kembali kas kecil ini, dan kemudian kreditnya adalah kas gitu ya. Menurut PP 131 tahun 2000 JO KMK 51 atau garis miring KMK 04 2001, ini penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui cabang di Indonesia. Ini termasuk jasa giro serta diskonto, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, kecuali WP atau wajib pajak orang pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP, dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto. Nah, kemudian lagi di sini berdasarkan PP tadi ya, sama kewajiban perpajakan bagi pemotong pajak terkait penghasilan bunga dari deposito, tabungan, dan jasa giro. Nah, di sini untuk memotong PPh ini berdasarkan pasal 4 ayat 2 ini, pajak yang dikenakan bersifat final dengan tarif 20% dari jumlah bruto bunga. Terus kemudian pemotongan dilakukan saat bunga dibayarkan atau jatuh tempo. Kemudian lagi setelah memotong adalah menyetor ya, menyetor pajak. Nah, pajak yang telah dipotong harus disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Nah, batas waktu penyetoran ini kapan? Adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan. Kemudian setelah menyetor pajak pasti adalah melaporkan pemotongan pajak. Kemudian laporan ini dilakukan SPT masa PPh final, harus dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan. Dan ini pada tanggal 11 September 2011 di sini ada perusahaan yang mendepositokan uangnya sebesar 5 juta untuk 3 bulan dengan tingkat bunga 6%. Nah, bagaimana pencatatan transaksi penerimaan bunga deposito tersebut? Nah, yang pertama kita harus menghitung dulu bunga depositonya, yaitu 5 juta ini dikali 6, ini dikurang dulu ya, kita menghitung waktunya dulu. 6% ini tadi bunganya dibagi 12, setahunnya akan ada 12 bulannya. Nah, kemudian dikali 3 dan kemudian dikali 5 juta ini menghasilkan sebesar 75.000. Kemudian setelah itu menurut PPh 4 ayat 2 ini dikali 20%, dipotong 20%, maka 75.000 ini dikali 20%-nya adalah 15.000. Maka bunga bersih yang diterima ini lanjutannya step ketiga, 75 ini dikurangi 15.000, maka hasilnya adalah 60. Dan jurnalnya adalah yang didapat adalah kas bank dan kas bank 60.000, pajak penghasilan yang dibayarkan adalah 15 tadi ya, PPh 4 ayat 2 ini dipotong tadi 20%. Kemudian pendapatan bunga ini dikredit adalah 75.000. Nah, di sini terdapat kasus ya. Contoh, PT Apollo memiliki dana kas kecil dengan sistem impres untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Nah, perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 3.500.000 untuk membuat kas kecil pada tanggal 1 Juli 2012. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Juli 2012 adalah berikut. Nah, yang pertama, ini transaksi ini kemudian kita disuruh membuat jurnal menurut impres ya, sistem impres atau tadi dana tetap. Nah, di sini yang pertama ini pada tanggal 3 Juli
ini membeli tinta printer atau ATK ya untuk perlengkapan kantor sebesar 475. Nah, ingat ya, ini setiap transaksi atau pengeluaran tidak di jurnal. Jadi, di sini hanya kita menyimpan transaksinya. Maka, sebelum itu, sebentar maaf ya. Sebelum itu kan pada tanggal 1 Juli ini diberi berapa tadi? 3.500.000. Nah, kita penjurnalan dulu. Nah, yang pertama adalah kas kecil masuk 3.500.000 di debit dan kreditnya. Ini kreditnya adalah 3.500.000 juga. Nah, kemudian pada tanggal 3 tadi, pengeluaran tadi itu transaksinya hanya disimpan. Kemudian di sini tidak ada jurnalnya. Maka di sini cuma memo 1 atau tidak usah di jurnal. Di sini ya, tidak usah di jurnal. Sampai tanggal berapa itu? 6, membayar pengeluaran untuk bensin, ini disimpan dulu sampai pengisian kembali. Nah, pada pengisian kembali ini pada tanggal 18. Maka pada tanggal 18 ini kita mencatat penjurnalnya. Seperti di sini ya. Seperti tadi, perlengkapan kantor pada tanggal 3 ini sebesar 475, biaya bensin, parkir tol 625.000, materai ini pada tanggal 9 ya, pada tanggal 9 ini sebesar 300.000, dan biaya pengiriman barang sebesar 240.000, perlengkapan toko 560.000, biaya upah kerja 1.200.000. Biaya kerja ini terdiri berapa? Membayar pada tanggal 16 ini membayar upah 6 orang pekerja masing-masing sebesar 200.000. Nah, masing-masing kan 200.000 ya. Kalau gitu 6 orang itu ya 200.000 dikali 6 berapa? 1.200.000. Jadi kas kecilnya ini mengeluarkan sebesar 3.400.000 ditaruh di kredit. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, di sini di mana saldo kas kecil ini tersisa 50.000, maka di sini kas masuk itu kas di debit 50.000 dan kas 50.000 di debit, kemudian kas kecilnya di kredit 50.000. Lanjut lagi. Nah, pada tanggal 20 ini membayar pengiriman barang sebesar 1.500.000. Nah, di sini tidak di jurnal juga ya, karena ini hanya disimpan transaksinya. Kemudian pada tanggal 24 membayar pengeluaran untuk bensin, ini disimpan juga. Nah, pada tanggal 27 ini baru di jurnal karena ini menambah saldo kas kecil menjadi 4.800.000. Nah, saldo kas kecilnya yang awal tadi adalah 3.500.000. Untuk menjadi 4.800.000 ini berapa yang ditambah? Jadinya adalah 4.800.000 ini. Mana kursornya? 4.800.000 ini dikurangi 3.500.000. Hasilnya adalah 1.300.000. Maka yang dimasukkan ke sini pada penjurnalan di sini 27 Juli kas kecil di debit sebesar 1.300.000, kemudian kas di kredit sebesar 1.300.000. Nah, kemudian pada tanggal 29 ini membayar upah 7 orang dan masing-masing pekerja ini digaji 300.000. Maka 7 dikali 300.000 adalah 2.100.000. Kemudian pada tanggal ini ya, mana tuh kursornya? Pada tanggal 31 ini mengisi kembali saldo kas kecil, maka di sini terdapat penjurnalan, pencatatan jurnal. Nah, tadi kan setelah tanggal 27 ini baru mengisi, kemudian tanggal 9 ini apa tadi? Tadi ya di sini kan beda menambah saldo, jadinya itu cuma ditambah aja, tidak untuk ini. Mana tuh kursornya? Nah, jadi pas 18 Juli itu kan mengisi saldo kembali ya, jadinya itu
dijurnal semua dari transaksi awal tadi. Kemudian pada tanggal 27 ini 20 Juli ini itu tidak dijurnal karena hanya pengeluaran transaksinya hanya disimpan. Tapi pas tanggal 27 itu tidak dijurnal semua ya. Ini hanya memasukkan kas kecil penambahan. Jadi tidak dimasukkan transaksi pada tanggal 20 Juli dan 24. Dimasukkan kembali kapan? Pada tanggal 31 Juli karena ini pengisian kembali, sehingga pada 31 Juli ini terdapat biaya pengiriman barang di mana itu terjadi pada tanggal 20 Juli. Kemudian ini sebesar 1.500.000 ya. Kemudian biaya bensin parkir tol ini pada tanggal 24 Juli sebesar 400, dan biaya upah tadi ya 7 orang dikali 300 adalah 2.100.000. Kemudian ini ditolak semua adalah 4 juta. Jadi kreditnya adalah kas kecil sebesar 4 juta. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.